Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai tips atau cara untuk mendapatkan tiket pesawat murah. Buat kamu yang mau mendapatkan harga murah pada saat traveling, kalian wajib nonton tips di video ini. Langkah yang pertama adalah kalian harus membeli tiket jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Kalau kamu mau membeli tiket dengan harga yang murah, kamu harus membeli tiket 2-3 bulan sebelum keberangkatan. Karena apabila kamu membeli tiket misalnya beberapa hari sebelum keberangkatan, beberapa minggu, itu harganya sudah mahal. Jadi kalian pesan tiket jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Nah, untuk waktu yang bagus untuk membeli tiket itu biasanya di hari Minggu, untuk keberangkatan di hari Kamis atau hari Jumat. Nah, itu saya biasa pakai tips itu buat traveling. Yang kedua, berburu tiket pada saat tengah malam. Emang ngaruh? Yes, itu ngaruh banget karena saya sudah pernah coba ya. Bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi saya sudah pernah coba dan itu benaran. So, kalian tuh booking tiketnya pada malam hari. Misalnya jam 11, jam 12, itu tuh harga murah dibandingkan dengan kalian booking di jam-jam yang normal. Ini tuh harganya murah karena biasanya ada nih orang yang beli tiket, kemudian tuh lupa melakukan pembayaran. Jadi situs atau aplikasi online itu akan melakukan pembatalan otomatis untuk pesanan pelanggan yang belum dibayar. That's why harganya murah di tengah malam. Karena setelah pesanannya dibatalkan, kamu bisa langsung choose untuk beli tiket tersebut. Yang ketiga adalah lakukan perjalanan di low season. Jadi kalian jangan melakukan perjalanan pada saat high season karena banyak banget yang liburan, jadi otomatis harga tiket juga naik. Apa itu low season? Low season itu adalah musim ketika orang paling sedikit mengunjungi tempat wisata, sehingga tiket pun bisa jadi rendah. Kalau untuk di Indonesia sendiri, low seasonnya itu adalah biasanya berlangsung dari bulan September sampai Oktober atau pertengahan Januari sampai April. Kalau bulan Juni, Juli itu high season karena kan anak sekolah libur ya. Dan mostly di beberapa tempat juga kayak gitu. Nah, kalian manfaatin nih low season untuk traveling. Karena selain menghemat biaya pesawat, kalian juga bisa menghemat penginapan. Kemudian tempat yang akan kalian kunjungi itu juga tidak terlalu ramai. Kadang tuh udah nggak sesuai ekspektasi ya. Ekspektasinya pengen foto sendiri, ternyata realitinya di sekeliling banyak banget orang, jadi nggak bisa foto sendiri. Jadi kalian juga bisa berliburan dengan leluasa. Selanjutnya yang keempat adalah kalian coba penerbangan transit. Jadi misalnya nih kalian mau ke Bangkok dari Jakarta. Kalau direct flight itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan penerbangan transit. Kenapa connecting flight itu lebih murah? Karena banyak maskapai yang mencari untuk mengisi pesawat. Jadi tidak ada salahnya kan kalau kalian mencoba untuk penerbangan transit untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Dan selain itu kalian pun berkesempatan untuk mengunjungi negara. Misalnya kalian transit di Singapura, kalian berkesempatan untuk mengunjungi Singapura tapi hanya di airportnya saja ya. Dan itu pasti seru kan? Selanjutnya adalah yang kelima, kalian harus membandingkan tiket pesawat dari berbagai aplikasi. Jadi tidak hanya menggunakan satu aplikasi misalnya Traveloka, tapi kalian bandingkan dengan aplikasi lain misalnya tiket.com dan beberapa aplikasi lainnya. Jadi kalian harus bandingkan agar kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah.
Karena kadang di aplikasi ini tuh harganya tinggi dan ternyata di aplikasi ini tuh murah. So kalian harus gercep. Karena selain itu biasanya aplikasi juga banyak yang menawarkan promo dan diskon-diskon yang menarik untuk melakukan perjalanan. Dan selain itu, beberapa aplikasi juga menawarkan berbagai promo. Misalnya kalau kalian beli penerbangan ini, kalian bisa mendapatkan voucher hotel atau voucher makan. Itu kan lumayan ya. So, kalian harus pintar-pintar untuk membandingkan aplikasi. Jangan cuma pakai satu aplikasi saja, karena kalau kalian pakai satu aplikasi saja, itu bisa mendapatkan harga yang tidak terlalu murce. Selanjutnya adalah kalian harus menggunakan promo atau diskon tertentu. Maksudnya gimana? Ada beberapa maskapai yang menawarkan, misalnya kalau kalian beli penerbangan ini, kalian akan mendapatkan diskon 5% kalau kalian menggunakan kartu kredit ini. Nah, itu kalian bisa manfaatkan karena itu lumayan banget, kadang ada yang sampai 20% loh untuk diskonsnya. Jadi kalian gunakan promo yang ada. Jadi tak ada salahnya kan kalau kalian mengapply kartu kredit yang menawarkan banyak promo di tiket pesawat. Jadi pintar-pintarlah untuk mencari peluang ya, gengs. Selanjutnya adalah mencari tiket melalui situs aggregator. Apa ini? Ini adalah merupakan situs di mana kalian bisa membandingkan harga tiket pesawat dengan harga yang paling terjangkau. Salah satu yang bisa kalian gunakan adalah Skyscanner dan juga Google Flight. Untuk linknya langsung aja di deskripsi video aku. Kemudian yang ke-8 adalah menjadi fleksibel. Maksudnya adalah kamu harus fleksibel untuk menentukan tanggal dan juga waktu kalian agar kalian bisa mendapatkan tiket pesawat yang murah. Kecuali kalau kamu adalah pekerja kantoran yang cutinya sudah ditetapkan dan waktu cutinya sudah ditetapkan, jadi ya nggak bisa terlalu fleksibel ya. Tapi kalau untuk tujuan wisata kan masih bisa diganti kan. Itu yang namanya fleksibel. Yang ke-9 adalah berlangganan newsletter agar kalian tidak ketinggalan mengenai promo-promo menarik dari maskapai. Karena dengan begitu kalian akan selalu mendapatkan update terbaru mengenai promo-promo tiket pesawat. Kalian bisa berlangganan melalui email. Jadi apapun yang terupdate, kalian akan dikirimi update-update tersebut melalui email kalian. Yang ke-10 adalah beli tiket pesawat di travel fair. Travel fair ini tuh biasa diadakan di mall atau di tempat-tempat umum. Itu biasanya promo dan itu emang biasa tiket pesawat tuh murah. Jadi kalau kalian jalan-jalan nih dan kalian lihat travel fair, coba aja mampir untuk melihat perbandingan harga. Kemudian kalau kalian bepergian dengan grup, kalian beli tiket tuh satu-satu, jangan langsung sekalian ya. Karena misalnya ada maskapai yang memiliki harga murah nih, tersisa hanya buat satu orang. Kalau misalnya kalian satu grup dan kalian masukkan di keranjang langsung satu grup, maka otomatis kalian tidak akan mendapatkan promo untuk satu tiket yang murah ini. Jadi kalau kalian satu-satu itu bisa kalian mendapatkan harga promo. Selanjutnya adalah mengumpulkan miles untuk terbang gratis. Bagaimana caranya? Kalian pada saat booking tiket, kalian bisa mendapatkan miles kayak poin gitu, Garuda Miles dan sebagainya. Itu kalian kumpulkan dan pada saat kalian booking tiket, kalau misalnya poinnya sudah terkumpul atau milesnya sudah terkumpul, itu kalian bisa gunakan miles itu untuk mendapatkan diskon. Jadi ini tuh bermanfaat banget buat kamu yang suka traveling. So itu dia guys yang bisa saya sharing mengenai tips dan bagaimana cara untuk membeli tiket pesawat agar kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Thank you so much udah nonton and see you guys on next video. Bye bye.